Oke, halo semuanya. Eh, di video kali ini saya mungkin akan menanggapi kasus dari ikan pekasan ikan. Nah, makanan khas Kalimantan ini itu punya cita rasa unik yang asam, gurih, dan menyimpan banyak kisah budaya serta ilmu di balik pembuatannya. Tapi tahukah kalian bahwa di balik kelezatan ini, proses pembuatan pakasam ini menyimpan fenomena ilmiah yang sangat menarik, terutama dalam bidang kimia pangan dan mikrobiologi. Nah, mari kita mulai dari proses fermentasinya terlebih dahulu ya. Nah, secara ilmiah itu fermentasi adalah metode pengawetan yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat atau disebut BAL. Nah, bakteri ini tuh menfermentasi karbohidrat seperti nasi atau beras yang ditambah dalam campuran pakasam, menghasilkan asam laktat sebagai produk utama. Nah, asam inilah yang membuat rasa pakasam itu menjadi asam seiring waktu. Nah, selain itu, suasana asam yang terbentuk juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yaitu pembusuk maupun patogen. Nah, itu sebabnya pakasam itu bisa bertahan lama tanpa tambahan bahan pengawet sintesis. Nah, menariknya proses ini juga mengubah komposisi zat gizi. Protein dalam ikan sebagian dipecah menjadi senyawa-senyawa sederhana seperti peptida dan asam amino bebas, sehingga rasanya jadi lebih umami dan lebih mudah dicerna. Namun tidak semua proses fermentasi itu selalu aman, karena ketika pembuatan pakasam itu dilakukan tanpa memperhatikan standar kebersihan, risiko kontaminasi meningkat. Mikroorganisme patogen atau pembusuk bisa bertumbuh bersama dengan bal. Nah, apalagi jika suhu penyimpanan tidak stabil. Salah satu senyawa berbahaya yang bisa terbentuk yaitu biogenik amina seperti histamin dan tiramin. Nah, senyawa ini terbentuk dari dekarboksilasi asam amino oleh bakteri kontaminan, dan jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan reaksi alergi, gangguan pencernaan, atau bahkan keracunan sendiri. Oleh karena itu penting sekali menjaga sanitasi wadah, tangan, dan alat fermentasi. Nah, dalam video dokumenter itu disebutkan bahwa masyarakat lebih memilih garam krosok atau garam kasar dibandingkan garam dapur halus karena rasanya pahit yang ditimbulkan oleh garam dapur. Nah, dari sisi ilmiah itu garam krosok umumnya tidak dimurnikan seperti garam dapur dan masih mengandung mineral lain seperti magnesium dan kalsium. Nah, kehadiran mineral-mineral ini ternyata dapat mendukung fermentasi karena berperan sebagai kofaktor enzim dari mikroba. Nah, di sisi lain itu garam dapur yang terlalu halus bisa menghambat aktivitas bakteri juga karena memiliki efek osmotik tinggi dan bisa membunuh mikroba baik jika kadarnya berlebihan. Nah, jadi pilihan masyarakat terhadap garam krosok itu bukan hanya tradisi, tapi ada alasan secara mikrobiologis dan organoleptiknya. Nah, selanjutnya mari kita tinjau data penelitian dari Prianto dan Jati tahun 2018. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa media karbohidrat seperti nasi, beras, karak, hingga nasi aking itu memberikan hasil jumlah BAL yang berbeda-beda. Nasi dan beras memberikan hasil yang tinggi yaitu sekitar 8,75 hingga 8,76 log CFU per gram. Nah, ini artinya nasi dan beras itu memberikan kondisi optimal bagi pertumbuhan BAL dibandingkan karak atau nasi aking. Nah, hal ini mungkin karena struktur nasi dan beras yang lebih mudah dicerna dan kandungan glukos yang lebih mudah dimanfaatkan oleh bakteri. Nah, berdasarkan temuan tersebut, solusi paling efektif untuk menjaga kualitas pakasam adalah dengan memilih sumber karbohidrat seperti nasi atau beras yang bersih, tidak basi, dan tidak tercemar, serta tetap memperhatikan proporsi garam yang cukup. Nah, kombinasi ini mendukung pertumbuhan bal sehat dan menjaga keseimbangan pH, menjaga kontaminasi mikroba jahat, dan tentu saja menghasilkan rasa pakasam yang lezat dan khas. Sebagai strategi implementasi di tingkat UMKM lokal, edukasi sederhana bisa dilakukan melalui pelatihan sanitasi dasar, buatan SOP fermentasi, dan penyusunan panduan takaran sendok untuk menggunakan garam dan karbohidrat, misalnya 5 sendok nasi dan 2 sendok garam untuk 1 kg ikan agar fermentasi itu berlangsung optimal. Nah, kita juga bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan ataupun kelompok tani garam untuk memastikan ketersediaan garam krosok yang berkualitas. Nah, dengan pendekatan berbasis etnosains ini, kita tidak hanya menjaga warisan budaya makanan lokal, tapi juga membawa nilai-nilai ilmiah yang dapat meningkatkan keamanan pangan.
mendukung perekonomian lokal, dan menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai fermentasi Indonesia. Terima kasih.